إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan kepada jamaah semuanya, saat ini adalah pukul jam 6:32. Insya Allah kita akan melaksanakan sholat id tepat jam 7.00. Jadi bagi jamaah semuanya yang masih ada di rumah, mohon segera masuk ke tempat sholat id yang sudah kami sediakan. Jadi kita akan melaksanakan sholat id tepat jam 7.00. Terima kasih. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله
الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Nanti sebelum sholatnya membaca apa aja tata cara sholat itu seperti biasa. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Pada jamaah semuanya, sekarang udah pukul jam 6 lebih 45 menit. Jadi bagi jamaah yang masih di luar, kami harapkan segera ke lapangan Icon Sentro. Kita akan melaksanakan sholat id tepat jam 7.00. Bagi jamaah yang batal wudhunya, bisa wudhu di Masjid An-Nahl atau bisa di dalam Icon Sentro juga terdapat toilet dan tempat wudhu. Tapi di Masjid An-Nahl ada juga toilet dan tempat wudhu agar jamaah yang batal wudhunya bisa ambil wudhu kembali. Kami akan melaksanakan sholat id tepat di jam 7.00. Terima kasih. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kabir
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan segera melaksanakan sholat id, di mana sholat id ini akan dipimpin oleh Imam Ustadz Ayatullah Al-Hafiz dan khotibnya adalah Dr. Yusuf Siddiq MA. Untuk memulai acara pertama kami persilakan sambutan dari DKM Masjid An-Nahl.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih dipertemukan pada Idul Adha tahun ini. Mudah-mudahan kita juga dipertemukan pada Idul Adha tahun depan. Mewakili panitia kami melaporkan bahwa sudah terkumpul hewan kurban sebanyak 24 ekor sapi dan 64 ekor kambing. Alhamdulillah, jazakumullah pada para kemurgan. Mudah-mudahan keikhlasan Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Info pemotongan nanti akan dilaksanakan pukul 8 dan jadwalnya sudah disebarkan di masing-masing klaster. Mohon kehadirannya tepat waktu mengikat banyaknya korban yang akan dipotong sehingga tidak bergeser sampai sore hari. Untuk pembagian hewan kurban seperti tahun-tahun lalu panitia memutuskan untuk tidak membagikan kupon, jadi langsung disalurkan ke yayasan atau pondok-pondok yang memang sudah mengajukan proposal sebelumnya. Mungkin itu yang bisa kami laporkan. Terima kasih atas keikhlasan Bapak Ibu sekalian telah menitipkan kurban dan mempercayakan kurban pada kami Masjid An-Nahl. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. صلوا سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. صلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Jemaah sekalian, perlu diketahui salat Idul Adha sama saja dengan salat Idul Fitri, 2 rakaat. Rakaat pertama kita ada takbir 7 kali selain takbiratul ihram, ya. Jadi takbirnya berarti 8. Pertama takbiratul ihram, kemudian 7 takbir. Di sela-sela takbir kita disunahkan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian rakaat kedua kita takbir 5 kali. Di sela-sela takbir juga disunahkan baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu 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 akbar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un ajib. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد
قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والسyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang hadir pada hari raya, pada salat hari raya pagi ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Hingga pagi ini kita masih diberikan kesempatan, masih dijaga iman dan Islam kita, hingga kita dapat melaksanakan salat hari raya Idul Adha pagi ini yang bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat.
Sebelum khatib melanjutkan khutbah, khatib berwasiat, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan tetap dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutkan setiap kesalahan dengan melakukan satu kebaikan yang akan menghapuskan dosanya, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Kita berada di hari terakhir dari rangkaian 10 hari yang utama di dalam Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min al-ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Sahabat bertanya, tidak juga bisa ditandingi oleh jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Qala walal jihadu fi sabilillah, jihad pun tidak bisa mengalahkan amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, illa kecuali ayakhruja ahadukum binafsihi wa malih, kecuali ada yang keluar dengan dirinya dan hartanya, walam ya'ud bi syai'in min dzalik, tidak ada satupun yang kembali, nyawanya melayang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan hartanya habis, baru bisa menandingi amal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dari sekian rangkaian ibadah yang dianjurkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah ibadah haji dan ibadah kurban. Dua ibadah ini cuma ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada ibadah haji di bulan yang lain, dan tidak ada ibadah kurban di bulan yang lain, cuma ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kurban artinya dekat. Kenapa dinamakan dengan kurban? Karena hanya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang mau berkurban. Karena orang tersebut merasa dekat dengan Allah, dia mau berkurban. Kurban termasuk ibadah tertua dalam sejarah manusia. Sejak Nabi Adam alaihissalam, bukan sejak Nabi Ibrahim, tapi sejak Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala bercerita di dalam Al-Qur'an, "Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Ceritakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada umatmu, tentang dua anak Adam, yaitu Qabil dan Habil. Tatkala keduanya berkurban, Allah terima kurban salah satu dan yang lain tidak diterima kurbannya. Qala la aqtulannak, yang tidak diterima kurbannya dia mengatakan kepada yang diterima, la aqtulannak, aku akan bunuh engkau. Itu adalah pembunuhan yang pertama kali terjadi dalam sejarah manusia. Qala, yang diterima kurbannya mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kurban bisa ketahuan siapa yang diterima dan siapa yang tidak. Kenapa? Karena dulu kurban tidak dimakan. Tidak seperti saat umat Nabi Muhammad Allah rubah syariatnya, kurban boleh dimakan. Tapi dulu sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam, kurban tidak dimakan. Setelah kita menyembelih kurban, kita biarkan nanti yang akan diterima kurbannya, Allah akan utus api yang akan memakannya. Makanya dulu Bani Israel, untuk mengetahui seorang itu benar-benar seorang rasul atau bukan, mereka suruh untuk berkurban dulu. Bukti seorang itu sudah dekat dengan Allah, suruh kurban dulu. Kalau kurbannya diterima,
Allah utus api yang akan menyambarnya, baru mereka percaya bahwa itu nabi. Innallaha ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Kata Bani Israel, Allah subhanahu wa ta'ala sudah janji kepada kami, kami tidak perlu beriman dengan seorang rasul pun sampai dia berkurban dan kurbannya dimakan oleh api. Karena kalau dimakan oleh api, maka bukti seorang itu diterima dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan diakui ketakwaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Habil yang diterima kurbannya, di saat akan diancam untuk dibunuh oleh Qabil, dia mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya menerima ibadah dari orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kita berkurban, kita membuktikan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita termasuk orang yang bertakwa, maka kita berhak mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah mendapatkan ampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah terbukti orang yang bertakwa, berarti kita berhak mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat Abdullah ibnu Umar pernah suatu hari didatangi seorang peminta-minta. Dia mengemis di depan Abdullah ibnu Mas'ud. Saat itu Abdullah ibnu Mas'ud memberikan 1 dirham kepadanya. 1 dirham itu sekitar 300.000. Dia berikan kepada pengemis tersebut 1 dirham. Kata anaknya, anak dari Abdullah ibnu Mas'ud yang saat itu berada di dekat Abdullah ibnu Mas'ud, dia mengatakan, taqabbalallahu minka ya abata, semoga Allah terima sedekahmu wahai ayahku. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Ya bunayya, wahai anakku, lau a'lamu anna Allah taqabbala minni dirhaman wahidan, kalau aku tahu Allah terima sedekahku 1 dirham saja, lam yakun ghaibun ahabba ilayya minal maut, tidak ada yang aku dambakan sekarang kecuali mati. Kenapa? Karena Allah cuma menerima ibadah dari orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya kita bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari raya kurban kita diperintahkan untuk berkurban, dan tidak ada ibadah di hari ini yang lebih dicintai Allah daripada kurban. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amal anak Adam di hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah daripada berkurban. Tidak ada ibadah yang lebih baik daripada kurban. Banyak sekali di masyarakat yang bertanya, Ustadz, yang mana yang lebih baik kita, akikah atau kurban? Kurban yang lebih baik. Saya tidak mengecilkan akikah, tapi kurban lebih baik daripada akikah. Perintah untuk berkurban banyak dalam Al-Quran, tapi perintah untuk berakikah tidak ada dalam Quran, cuman ada di dalam hadis. Para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada yang akikah, tapi kalau kurban dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya berkurban. Syariat akikah itu adalah dalam rangka Rasulullah meluruskan syariat umat orang Arab di masa jahiliyah. Umat Rasulullah SAW di masa jahiliyah, di mana mereka dulu biasa kalau ada anak lahir mereka sembelihkan kambing, dan kambingnya dipersembahkan untuk berhala dan darahnya diambil untuk dikotorkan di kepala bayi supaya dijauhin dari gangguan setan. Diusapkan kepala bayi darahnya. Di saat Rasulullah datang, Rasulullah luruskan, jangan lakukan itu. Kepala bayi justru dibersihkan, dicukur, kata Rasulullah. Dagingnya jangan dipersembahkan kepada berhala, tapi dimakan. Saat lahir Hasan dan Husain, dan itu satu-satunya akikah yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Saat lahir Hasan dan Husain, Rasulullah SAW mengakikahkan Hasan dan Husain. Nabi sembelihkan kambing dan Nabi perintahkan kepada Aisyah, ya Aisyah, masak dagingnya, ajak makan orang, dan kepala bayinya saya mau cukur, saya mau usapkan parfum, bukan dikotorin. Itulah Rasulullah dalam akikah. Tapi kalau kurban itu adalah syariat sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurban artinya dekat.
Karena kita dekat dengan Allah, maka kita berkorban. Ibadah kurban bukan main, banyak keutamaannya. Antara lain adalah kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurban pertama kali disyariatkan tahun kedua Hijriyah, dan Rasulullah selalu berkorban. Rasulullah selalu berkorban, beliau berkorban kadang dengan kambing, kadang dengan 2 kambing. Bahkan menjelang wafat Rasulullah, 3 bulan sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah berkorban dengan 100 ekor unta yang dibeli oleh Ali bin Abi Thalib dari Yaman dan dibawa ke Mekah. Nabi perintahkan kepada Ali, ya Ali, kamu berangkat ke Yaman, cari 100 ekor unta, bawa ke Mekah, aku akan sembelih. Dan Rasulullah saat itu menyembelih 60 ekor unta menjelang wafat Rasulullah, 3 bulan sebelum Rasulullah wafat. Usia beliau sudah 63 tahun, tapi beliau menyembelih 63 unta. Banyak sekali orang yang bertanya, Ustaz, kurban sebaiknya kita kirim atau kita laksanakan di sini? Sebaiknya kita laksanakan di sini. Kurban itu bukan hablun minan nas. Kurban itu utamanya adalah hablum minallah subhanahu wa ta'ala. Kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu kurban tidak dimakan dagingnya. Karena itu memang persembahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah enggak makannya, tapi Allah kepingin bukti kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah dagingnya. Dagingnya aku enggak butuhkan, kata Allah. Wala dima'uha, daging darahnya juga aku enggak butuhkan. Walaki yanaluhu taqwa minkum, yang aku butuhkan sifat takwa yang menyebabkan kita berkurban. Kalau kita sudah punya sifat takwa, maka kita berhak mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Buktikan kita orang yang bertakwa kepada Allah, belum tentu kita akan ketemu Idul Adha yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 tahun disyariatkan kurban, selalu berkorban. Kadang berkorban dengan kambing, kadang berkorban dengan sapi, kadang berkorban dengan unta. Bahkan menjelang wafat Rasulullah, sebagaimana saya sampaikan tadi, Rasulullah kurban dengan 100 ekor unta. Beliau sembelih sendiri 60 ekor unta. Kalau kurban itu dikirim kemana-mana, sebelum disembelih, maka Nabi sudah mengatakan kepada Ali, ya Ali, cari kurban di Yaman, sembelih di sana. Tapi tidak, kata Rasul, bawa ke Mekah. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana dulu belum ada truk, belum ada kontainer untuk membawa onta yang 100 ekor itu dibawa oleh Ali bin Abi Thalib dari Yaman menuju Mekah Al-Mukarramah. Di samping ibadah kurban ada juga ibadah haji. Ibadah kurban dan ibadah haji ikonnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Haji termasuk ibadah yang tertua juga di dalam sejarah manusia. Cuman tidak selengkap dalam syariat Islam. Di dalam syariat ada mabit, ada melontar jumrah, ada wukuf di Arafah. Tapi dulu haji itu adalah dalam bentuk tawaf. Dalam bentuk tawaf itulah yang dilaksanakan haji, dan baru ada sa'i di saat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa haji itu dinamakan dengan syariat yang tertua? Karena yang pertama kali yang ada di muka bumi ini adalah Ka'bah Baitullah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan. Bangunan pertama kali yang Allah bangun di muka bumi ini adalah Ka'bah yang ada di kota Mekah. Sejak adanya Ka'bah, malaikat, jin, semuanya mereka tawaf. Itulah haji yang pertama kali. Sebelum adanya manusia, sudah ada ibadah haji. Jadi haji termasuk syariat yang tertua dalam sejarah manusia, termasuk ibadah kurban sendiri. 2 syariat yang ada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi haji yang perlu kita tegaskan, bahwa haji al-hajju, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan al-hajju Arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Banyak orang yang simpang siur dalam hal memahami wukuf di Arafah. Arafah itu nama hari, bukan nama tempat. Kalau nama tempat Allah menyebut dengan Arafatin, sebagaimana disebutkan di dalam firman, fa idza afattum min Arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Kalau kalian sudah bertolak, sudah meninggalkan Arafatin, yaitu padang Arafah. Kalau padang Arafah itu namanya Arafatin. Tapi kalau Arafah itu adalah hari Arafah. Hari Arafah itu sendiri sudah ada sebelum adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Arafah itu sejak Nabi Adam sudah ada namanya hari Arafah. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berpuasa Arafah sejak tahun kedua Hijriah, walaupun saat itu belum ada wukuf di Arafah. Banyak orang yang mengatakan kalau orang wukuf kita yang puasa di sini. Tidak, nggak ada hubungan puasa Arafah dengan orang wukuf. Orang wukuf mau tanggal berapa,
tanggal 9 Dzulhijjah, satu hari sebelum lebaran kita, itulah hari Arafah kita. Nabi mengatakan dalam hadis, siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Bukan Nabi mengatakan puasa saat orang wukuf, tapi puasa hari Arafah menghapuskan dosa setahun sebelum dan setahun setelahnya. Patokan kita adalah ru'yatul hilal, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan. Qul, katakan, hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Itu adalah patokan dalam menetapkan waktu ibadah bagi manusia, wal hajj, dan patokan dalam pelaksanaan ibadah haji. Untuk mengetahui kapan puasa, kapan berlebaran, kapan berhaji, kita melihat bulan, dan bulan terlihat di mana-mana. Tidak hanya terlihat di kota Mekah, tapi terlihat juga di sini. Di saat kita melihat bulan, maka baru ada perintah untuk kita beribadah. Saat kita tidak melihat bulan, tidak ada perintah kita untuk melakukan ibadah. Kapan Ramadan? Saat kita melihat bulan, tidak harus adanya di Mekah bulannya, bulan di mana-mana. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi menyebut, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan, karena bulan terlihat di mana-mana. Nabi juga dalam hadis mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah karena ru'yah, beridul fitrilah karena ru'yah. Jadi menetapkan bahwa Idul Adha hari ini adalah berdasarkan ru'yah, karena kita melihat bulan itu baru sejak tanggal 1 Juli 2022, maka 10 Zulhijjah itu jatuhnya pada tanggal 10 Juli 2022. Tidak perlu saling menyalahkan. Yang paling prinsip dalam Islam adalah kita menjaga persatuan antar umat Islam. Innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, damaikan antara saudara kalian, damaikan antara saudara kalian agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun. Yang perlu saya sampaikan lagi bahwa ikon dari ibadah haji dan ibadah kurban adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau yang pertama kali mengangkat bangunan Ka'bah. Dulu bangunan Ka'bah tidak setinggi sekarang. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Tatkala bangunan Ka'bah ditinggikan oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Saat itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang sudah lama tidak mendapatkan putra, setelah menikah dengan Hajar, Allah karuniai putra namanya Ismail. Tapi saat Ismail sudah menganjak dewasa, falamma balagha ma'hu sa'ya qala inni ra'aitu fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Saat Nabi Ismail sudah menginjak usia yang agak dewasa, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan di dalam mimpi perintah agar dia menyembelih anaknya Ismail. Qala inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu, apa pendapatmu? Nabi Ismail alaihissalam seorang anak yang saleh. Dia meyakini apapun yang diwahyukan kepada ayahnya Ibrahim itu adalah yang benar. Dia dengan tegar mengatakan, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang sudah diperintahkan kepadamu, engkau akan dapatkan aku termasuk orang yang sabar. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ingin meneladani Nabi Ibrahim. Apapun yang Allah minta kita lakukan. Allah enggak minta kita menyembelih anak, jangan sampai ada yang menyembelih anak, tapi kita diperintahkan untuk menyembelih hewan. Kenapa kita menyembelih hewan? Apa hikmah dari ibadah kurban? Hikmah dari ibadah kurban yang utamanya adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa hidup adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah cuma satu-satunya yang maha hidup. Adapun kita hidup karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hidup di atas muka bumi cuma dua, manusia sama hewan. Hewan sembelih, kata Allah sembelih. Allah Subhanahu wa taala ciptakan hewan ternak untuk kita makan, bukan untuk kita tonton. Sembelih, kata Allah makan, kata Allah. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah hewan-hewan ternak tersebut. Wa at'imul ba'isal faqir, ajak makan juga orang yang enggak mampu dan orang yang membutuhkan.
Bukan kita kejam di saat kita menyembelih hewan, tapi karena Allah yang perintahkan, yang berhak hidup cuman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah perintahkan sembelih, sembelih. Adapun manusia, Allah perintahkan kepada Ibrahim, sembelih anakmu. Nabi Ibrahim tanpa ragu-ragu, yang berhak hidup cuman Allah, maka aku laksanakan apapun yang diperintahkan Allah. Tapi itu perintah khusus Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa yang maha hidup adalah Allah, dan tangan kita pun, bahwa diri kita pun adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita cuma menunggu beberapa hari saja lagi, mungkin di antara kita tinggal menunggu beberapa detik lagi, atau beberapa menit lagi, atau bahkan mungkin beberapa minggu lagi. Kita harus siap bahwa kita hidup hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah minta sesuatu, laksanakan. Kita cuma melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berikrar setiap kali kita salat, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Semuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan jiwa raga kita untuk Allah, apalagi cuman harta kita. Allah cuman minta kambing satu atau 1/7 sapi, itu enggak seberapa dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kata Allah, kami sudah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Betapa banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa menghirup udara dengan segar, dengan nyaman hari ini adalah nikmat Allah. Jantung kita masih berdetak adalah nikmat Allah. Ginjal kita masih berfungsi adalah nikmat Allah. Kita berjalan adalah nikmat Allah. Kita masih bisa memandang, nikmat Allah. Telinga kita masih mendengarkan khutbah hari ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika. Syukuri. Bagaimana cara bersyukurnya? Salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, sembelihlah kurban. Kalau kita benar-benar orang yang bersyukur kepada Allah, ayo sembelih kurban hari ini. Masih ada waktu, hari ini, besok, lusa, sampai 4 hari. Itu adalah waktu kita berkurban. Yang gak sempat kurban hari ini, bisa kurban besok, lusa, bahkan sampai hari yang keempat sebelum matahari terbenam di akhir hari tasyrik, kita masih bisa berkurban. Buktikan kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikan kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن تابعيهم وأتباع تابعيهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Allahumma ya Allah, Engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, kami sudah menzalimi diri kami ya Allah. Jika Engkau tidak ampuni dosa kami, maka kami termasuk orang yang merugi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami seiman yang telah mendahului kami ya Allah. Jangan biarkan rasa dendam di hati kami. Engkau maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang memiliki dosa, Engkau ampuni dosanya ya Allah. Jika di antara kami ada yang ditimpa kesusahan, Engkau bebaskan dari kesusahannya ya Allah. Jika ada di antara kami yang sakit atau keluarga kami yang sakit, Engkau sembuhkan dia dari penyakitnya ya Allah.
Jika ada di antara kami ada yang memiliki hutang, Kau lunaskan hutangnya ya Allah. Jika ada di antara kami yang memiliki kebutuhan yang ada manfaat untuk dunia dan akhiratnya, Engkau mudahkan dia mendapatkan kebutuhannya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan salihah, yang berbakti kepadamu, taat kepadamu ya Allah, mengenal sunnahmu dan menjalankan sunnah Rasulmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, terimalah salat kami, terimalah kurban kami, terimalah kebaikan kami ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang bertakwa kepadamu ya Allah, yang selalu menjalankan perintah-Mu dan menjauhi maksiat-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ibadallah, innallaha ya'murukum bithalath wa yanhaakum an thalath, ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Mohon Bapak Ibu sekalian pada saat membabarkan diri tertibnya supaya tidak terjadi kerumunan. Terima kasih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim.